Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Denny Siregar sebut gerakan Demokrat jatuhkan Jokowi seperti kentut. Denny Siregar sebut politisi brengsek ingin jatuhkan Jokowi, manfaatkan COVID-19 dan BEM UI. Pojok1.id. Denny Siregar sebut gerakan Demokrat jatuhkan Jokowi seperti kentut. Pegiat media sosial Denny Siregar mencium adanya gerakan Demokrat untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Denny mengatakan gerakan itu pertama kali muncul dari BEM UI, kemudian dimanfaatkan oleh para politisi brengsek. Gerakan itu dilanjutkan dengan muncul seruan revolusi yang disampaikan oleh Ketua Umum HMI MPO, Avandi Ismail. Dan petunjuk ketiga datang dari Partai Demokrat yang terus-menerus mencoba menggerus kepercayaan pemerintah dengan statement-statement mereka di media sosial. Ucap Denny Siregar, dikutip pojok1.id dari kanal YouTube Cokro TV Kamis 7 Juli. Denny terang-terangan menyebut nama dua politisi Partai Demokrat yang selama ini kerap menyerang Jokowi di media sosial. Kedua politisi Partai Demokrat itu yakni Rahlan Nasidik dan Andi Arief. Rahlan Nasidik dan Andri Arief, kata Demokrat, sibuk terus mengulirkan statement kalau Jokowi inkompeten dalam memimpin Indonesia, ujar Denny. Bahkan dalam salah satu statusnya, Rahlan Nasidik terlihat meremehkan Jokowi dengan menyebutnya tukang mebel bisa dipilih jadi presiden, sambungnya. Menurut Denny, pernyataan Rahlan seolah menyiratkan bahwa yang bisa memimpin bangsa ini hanya orang yang berdarah biru, seorang jenderal atau akademisi. Rahlan Nasidik sendiri nggak jadi apa-apa dalam arus besar politik di negeri ini, cetus Denny. Dia hanya butiran debu yang bermimpi jadi istana, tapi nggak laku-laku, makanya dia teriak-teriak supaya diperhatikan. Meskipun pada akhirnya dia hanya jadi bahan tertawaan, tambah Denny. Sebut Ibas cuma anak pepo. Yang lucu lagi, kata Denny, mendadak muncul sang putra mahkota Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang tiba-tiba bicara bahwa Indonesia bisa menjadi negara gagal. Apa sih kapasitasnya Ibas bisa ngomong begitu? Gak ada. Anak Pepo dan Memo ini secara pengalaman politik juga kurang, apalagi wawasannya. Dia hanya beruntung saja jadi keturunan yang mendapatkan fasilitas untuk jadi pimpinan tanpa harus kerja keras seperti kader-kader Demokrat lainnya, beber Denny. Denny menyebut politisi Partai Demokrat selalu kompak menyerang Presiden Jokowi. Denny menyebut gerakan Demokrat seperti kentut yang baunya menyengat. Kita lihat saja gerakan mereka yang seperti kentut. Bau menyengat sebentar, ribut, lalu seperti nggak terjadi apa-apa, pungkas Denny Siregar. Denny Siregar sebut politisi brengsek ingin jatuhkan Jokowi, manfaatkan COVID-19 dan BEM UI. Pegiat media sosial Denny Siregar menuding para politisi brengsek memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Hal itu dikatakan Denny Siregar dalam video berjudul Denny Siregar, politisi brengsek itu pingin Jokowi jatuh, yang disiarkan kanal YouTube Cokro TV Rabu 6 Juli. Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi-politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah, ucap Denny dalam video tersebut. Menurut Denny, para politikus brengsek itu bukannya sibuk membantu di saat situasi gawat menghadapi pandemi. Mereka malah sibuk berpikir bagaimana menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Dan tekanan pertama datang dari BEM UI yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan nama para pengurusnya ke permukaan, tutur Denny. Mereka berhasil dengan modal meme yang mereka bilang kritik tapi sebenarnya lebih tepat menghina itu. Mereka membuat keributan. Mereka menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service atau raja yang cuma jago omong, sambungnya. Denny mengatakan entah dasar apa BEM UI menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service. Padahal, kata dia, Jokowi sudah berhasil membangun ribuan kilometer jalan raya dan puluhan bendungan besar supaya Indonesia punya ketahanan. Politisi brengsek memanfaatkan BEM UI. Denny mencurigai BEM UI dimanfaatkan oleh politisi brengsek untuk menjatuhkan Jokowi. Ada kemungkinan adik-adik BEM UI ini dimanfaatkan untuk memicu keributan supaya ada gelombang ketidakpercayaan pada pemerintah dan berujung pada demo besar, katanya.
Benar saja perkiraan saya, nggak lama sesudah meme yang bikin ribut itu muncul gerakan ajakan demo besar tanggal 5 Juli lalu dengan mengatasnamakan BEM UI bebernya. Ajakan itu menyebar di mana-mana, di media sosial, di grup-grup WhatsApp, bahkan lewat spanduk-spanduk di pinggir jalan. Siapa yang menyebar ajakan itu? Kita masih menduga siapa dalangnya. Tapi yang pasti itu dilakukan oleh para politisi brengsek yang ingin memanfaatkan situasi COVID-19 ini, tegas Denny. BEM UI sendiri, kata Denny, akhirnya cuci tangan menolak kalau mereka yang menyebarkan ajakan demo itu. Mereka bilang akan fokus pada koordinasi penyebaran masker untuk membantu menekan laju angka penyebaran COVID-19, tandas Denny Siregar. Ketum HMI MPO serukan revolusi. Denny Siregar, ini memang kurang ajar. Pojok1.id. Pernyataan Ketua Umum HMI MPO Afandi Ismail yang menyuruhkan revolusi menuai kontroversi. Pegiat media sosial Denny Siregar menyesalkan sikap Afandi Ismail yang menyerukan revolusi saat pemerintah sedang berjuang keras mengatasi pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Denny Siregar dalam video berjudul Denny Siregar, politisi brengsek itu ingin Jokowi jatuh, yang disiarkan kanal YouTube Cokro TV Rabu 6 Juli. Ini memang kurang ajar, di saat orang sibuk bergelut dengan COVID-19 ada yang bermain di ujung apinya untuk kepentingan pribadinya, ujar Denny dikutip pojok1.id. Seruan Afandi Ismail ini telah dibantah oleh pecahan HMI MPO lainnya. Mereka menganggap kalau seruan revolusi itu tidak atas nama HMI MPO, tapi seruan pribadi Afandi Ismail. Sebagai catatan buat kita ya, Himpunan Mahasiswa Islam MPO sekarang terjadi dualisme kepemimpinan atau terpecah dua sejak Kongres ke-32 mereka di kota Kendari tahun kemarin, yang katanya sempat ribut itu, kata Denny. Siapa orang di belakang HMI MPO Afandi Ismail? Ini yang harus diselidiki, tandas Denny. Sebelumnya Afandi membuat pernyataan di Instagram pribadinya, kemudian viral di media sosial. Dalam postingannya Afandi menyerukan revolusi Indonesia. Presiden Jokowi harus turun dan pembentukan pemerintahan sementara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.